Pemirsa, inilah breaking news, saya Kevin Egan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan mengeluarkan keputusan terkait evaluasi izin penerbangan AirAsia dengan rute Surabaya-Singapura. Dan berikut keterangan pers dari Kementerian Perhubungan. Yang pertama saya ingin menjelaskan adalah bahwa di Republik Indonesia ini izin atau yang memberikan izin penyelenggaraan penerbangan termasuk izin rute itu adalah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, izin tersebut diberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau airline dengan mempertimbangkan ketersediaan slot di bandar udara, karena Anda tahu sendiri beberapa bandara kita padat. Kemudian juga karena ini penerbangan internasional, maka kita bicara tentang sisa hak angkut yang masih dimiliki oleh pihak Indonesia, oleh airline Indonesia. Sebagaimana Anda ketahui, kalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri, pesawat kita terbang ke suatu negara, maka antar negara itu ada yang dinamakan perjanjian hubungan udara bilateral. Jadi dua negara. Kalau lebih dari dua ya multilateral. Nah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerbitkan izin kepada Indonesia AirAsia untuk penerbangan luar negeri Surabaya Singapura pada periode winter 2014-2015 pada tanggal 24 Oktober 2014. Nomor suratnya nanti silahkan diambil dari press release kita. Dalam surat izin terbang persetujuan rute Surabaya Singapura tersebut dijadwalkan adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kapasitas serta sesuai dengan slot yang ada. Surat ini resmi dikeluarkan sehingga Indonesia AirAsia harus melaksanakan izin tersebut. Kemudian berdasarkan izin tersebut, bahkan mungkin mendahului itu, Indonesia AirAsia harus mengurus di sisi bandara keberangkatan, yaitu di Indonesia, dalam hal ini Surabaya, tapi juga dia harus mengurus izin pendaratan dan izin operasi di Singapura. Izin operasi dari Indonesia dasarnya adalah ketersediaan sumber daya di Indonesia, yaitu tadi slot, kemudian yang lain-lain termasuk kesiapan armada. Sedangkan dari pihak Singapura mempertimbangkan juga kapasitas bandar udara di sana, slotnya di sana. Juga mereka akan mengawasi Indonesia ini menyetujui berapa kali seminggu, masih cocok belum dengan masih cocok tidak dengan hak angkut yang dimiliki. Karena Surabaya Singapura itu kan yang mengoperasikan kan banyak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu menjadi pemahaman kita bersama. Apa yang diputuskan oleh pihak otoritas penerbangan Singapura itu mutlak kewenangannya mereka. Pemerintah Indonesia tidak perlu ikut campur dan pemerintah Malaysia, Singapura juga tidak harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Demikian juga ketika pemerintah kita memberikan persetujuan kepada Indonesia AirAsia atau airline lain, maka tidak perlu mempertimbangkan atau mendapatkan persetujuan dari negara yang akan didatangi. Yang penting kapasitas slotnya tersedia di keberangkatan, di bandara keberangkatan, kemudian hak angkut yang telah diperjanjikan masih mencukupi. Nah, untuk terbang di negeri ke Singapura, Indonesia AirAsia juga harus melewati uji kelaikan dan sebagainya. Tapi itu adalah teknis. Tapi dalam istilah hak angkut adalah seperti itu mekanismenya. Nah, saya pernah 2 hari yang lalu mendapatkan konfirmasi kalau Singapura akan merilis media press release. Tapi kemarin sore saya juga mendapatkan konfirmasi bahwa mereka menambahkan kalimat bahwa Indonesia AirAsia harus juga mendapatkan persetujuan dari pihak Indonesia. Dari pihak Indonesia. Artinya apa? Bahwa penerbangan itu si Badan Usaha Angkutan Udara atau airline itu atau perusahaan penerbangan itu harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
baik di bandara keberangkatan maupun di bandara tujuan dan sebaliknya. Tidak bisa hanya dapat dari salah satu pihak. Dan itu sudah diklarifikasi oleh pihak Singapura dalam press conference-nya. Saudara sekalian, kemudian terkait dengan kenapa penerbangan yang tidak sesuai dengan izin dari Ditjen Perhubungan Udara tadi bisa terbang menuju Singapura. Dari investigasi awal yang kita lakukan bersama-sama dengan seluruh unit yang terkait, ternyata ada penggunaan data yang berbeda antara Ditjen Perhubungan Udara dengan unit di Bandara Udara yang memberikan clearance terakhir untuk pesawat tersebut diizinkan terbang. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggunakan data adalah izin rute yang diberikan dalam bentuk surat resmi yang ditujukan kepada Indonesia AirAsia. Teman-teman di lapangan menggunakan data alokasi slot yang diterbitkan oleh IDSI yang sebenarnya itu merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha, izin rute tadi. Sehingga ada perbedaan, sehingga terjadi menurut data slot IDSI itu ternyata masih ada haknya dia, tapi menurut izin rute sebenarnya dia tidak bisa terbang. Karena memang Indonesia AirAsia untuk ke Singapura dia mendapatkan 7 slot per minggu atau tiap hari ada. Ternyata izin rutenya kan dia hanya mengajukan 4 sesuai dengan ketersediaan kapasitas, ketersediaan sisa hak angkut yang ada, sehingga terjadilah perbedaan. Nah, ini yang perlu disampaikan. Dan untuk tahap awal ini Bapak Menteri telah memberikan instruksi kepada PT Airnav Indonesia, kemudian juga kepada PT AP1 untuk mengambil langkah-langkah awal, yaitu memindahkan teman-teman operasional di lapangan yang terkait dengan kejadian ini. Dan sesuai dengan arahan pimpinan juga, kalau dari pihak Kementerian Perhubungan ada yang salah, nanti berdasarkan investigasi juga akan ditindak seperti hanya teman-teman dari Airnav maupun PT Angkasa Pura I mengambil tindakan kepada anggotanya. Diarahkan bahwa kita tidak boleh diskriminatif, tidak boleh membuat standar ganda. Kemudian hari ini juga tim dari Direktorat Angkutan Udara sekarang sedang bekerja. Kami sedang mencocokkan semua izin rute airline di Indonesia dengan realisasi jadwal penerbangannya. Kalau ada yang tidak cocok atau terjadi pelanggaran, maka kita akan bekukan juga sebagaimana kita melakukan kepada PT Indonesia AirAsia. Jadi tidak ada rumor yang mengatakan bahwa kita akan diskriminatif, kita akan memperlakukan standar ganda. Kita akan perlakukan sama. Dan ini menjadi peringatan kita bersama semuanya. Marilah kita ikuti, kita taati aturan yang ada, baik itu undang-undang, peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk juga izin rute penerbangan yang telah diberikan. Karena kalau terjadi penyimpangan dari itu, efeknya adalah juga mengacaukan kegiatan operasi penerbangan di Indonesia. Yang tadinya dikira kosong, ternyata diisi. Yang tadinya dikira isi, ternyata kosong. Karena tidak adanya konsistensi kepada untuk mematuhi ketentuan tersebut. Sementara saya kira itu, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak PLT Dirjen Perhubungan Udara. Jadi teman-teman saya kira tadi sudah cukup jelas ya, khususnya terkait dengan statement dari otoritas di Singapura, otoritas penerbangan sipil di Singapura
ya. Kemudian juga terkait yang selama ini banyak ditanyakan oleh teman-teman, sanksi dan juga yang terkait dengan penerbangan tersebut. Jadi perlu digarisbawahi di sini tidak ada standar ganda dan tidak ada diskriminasi. Pertama terkait dengan sanksi, terutama terkait dengan sanksi ya. Tidak hanya ini auditnya ya. Nanti jangan sampai kalau kita gunakan istilah investigasi, ini kan mulai ada kesalahpahaman seolah-olah investigasi itu wilayahnya KNKT. Nah mungkin kita pakai aja istilah audit ya supaya lebih enak ya, bahwa audit ini kita laksanakan kepada seluruh airline. Jadi tidak ada diskriminasi. Ya, jika terbukti ada kesalahan juga akan diberikan sanksi. Kemudian juga standar ganda itu juga tidak ada, ya, juga tidak ada terkait dengan bahwa seandainya itu mencakup atau terkena adalah yang terlibat adalah internal di Kementerian Perhubungan, maka itu juga akan mendapatkan sanksi yang sama. Saya kira itu yang perlu kita tegaskan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kepada Pak Joko atau kepada Pak Hemi, nanti bisa menjelaskan karena Pak Hemi ini juga adalah koordinator slot untuk di Indonesia. Silakan sambil memperkenalkan diri. Satu dulu. Sebentar di depan. Sebentar, tolong kita ini ya supaya tertib ya. Silakan. Zaki dari Koran Jakarta. Ya. Pak, yang pertama investigasi khusus untuk AirAsia itu berapa lama? Terus yang kedua investigasi untuk seluruh maskapai itu kapan juga diumumkan? Itu yang pertama. Yang kedua dari penuturan Pak Joko, sepertinya pihak AirAsia ini belum salah gitu Pak. Lalu kenapa dijatuhkan sanksi dibukukan? Lalu jika nanti AirAsia terbukti salah, apakah benar-benar rute itu akan dicabut atau diapakan? Terima kasih Pak. Oke, satu lagi. Ya, Anda di depan. Dia dari Kompas TV, mau dijelaskan Pak soal tadi memindahkan teman-teman ke lapangan, Pak, apakah itu artinya akan memutasi baik itu teman-teman operasional yang melakukan standar ganda tadi itu Pak, untuk standar operasionalnya. Terima kasih. Ya, satu lagi. Oke, yang di tengah silakan. Saya Pak dari angkasa Pak, mau penegasan aja Pak. Sebenarnya ini ada kesalahan atau gimana Pak? Kok sepertinya kurang jelas Pak. Apakah ini ini kan katanya ada izin rute dan alokasi slot yang dipakai kan? Apakah ini salah atau gimana? Mohon dijelaskan. Terus yang kedua, ini kenapa bisa sampai 3 bulan berlangsung? Apakah ada sistem pengawasan yang kurang baik di Kementerian Perhubungan atau apa sebagai regulator Pak? Yang dua. Terus yang ketiga, bagaimana Pak soal dengan slot koordinator internasional kan ada Pak ya, selain domestik bukan biasa tapi yang slot koordinator internasional yang dibawa ke Garuda kalau nggak salah. Gimana Pak? Oke, cukup 3 ya, cukup 3. Oke, sebentar. 3 dari 3 pertanyaan dulu dijawab, nanti menyusul berikutnya. Silakan Pak Joko. Yang pertama, berapa lama investigasi Pak? Yang pertama saya coba jawab dulu. IAA tidak salah kok sudah dibekukan. Gitu kan ya pertanyaannya ya. Identifikasi kita sudah jelas dia salah karena tidak terbang di waktu yang telah diberikan persetujuan, yang telah diizinkan. Kan saya selalu katakan izin rutenya adalah Surabaya Singapura 1246 7. Ya berarti kan beda itu antara izin dan pelaksanaannya. Jadi salah. Maka kita suspend. Kita suspend itu kan kita bekukan itu kita lihat ini masalahnya di mana, kan kita tidak bisa langsung oh kamu salah gitu. Tapi kita juga lihat kenapa bisa terjadi salah. Tetapi yang jelas pertama sudah jelas salah. Kan gitu, tidak sesuai. Nah, ini kita teliti. Nah, kemudian kita sekarang jadi curiga. Wah, jangan-jangan ini airline yang lain juga ada kesalahan seperti itu. Maka kita teliti juga.
maka tim kita sedang bergerak. Kan gitu. Ketika nanti hasil penelitian ternyata memang ada yang salah, terbang di luar jadwal yang telah diberikan, rute yang terjadi pelanggaran maka akan kita suspend juga. Kita tidak akan memberlakukan standar ganda terhadap pelanggaran yang sama. Gitu, ya. Kemudian kalau Anda pengen cari lagi, silakan dicek di KM 25 tahun 2008. Di sana juga ada. Silahkan. Kalau dia terbang pada sampai sekian hari tertentu tidak ada realisasinya, dia bisa dicabut izin rutenya. Gitu ya. Lama Pak, investigasi berapa lama? Investigasi kami berusaha secepat mungkin. Tim sudah bekerja. Pertama kami kerja untuk yang teman-teman airline lain, kami tinggal cek antara izin rute yang diterbitkan dengan schedule yang ada di internet yang diperlaku untuk marketing, Pak. Itu adalah real jadwal yang dia pakai. Karena yang dia jual kepada masyarakat itu kan jadwalnya itu. Namanya angkutan udara niaga berjadwal, jadi mesti harus mengadakan jadwal. Nah, tinggal kita cocokkan aja. Kalau yang salah, tinggal kita cross check di lapangan, itu bisa ketahuan. Dan kalau ketahuan, langsung kita akan keluarkan pembekuan izin rutenya. Oke ya, secepatnya kita akan lakukan. Kemudian teman dari Kompas ya tadi ya? Ya, pembekuan apakah sampai mutasi? Kompas TV. Dari Kompas TV. Ya. Pemindahan. Pemindahan itu sedang proses oleh teman-teman dari Airnav Indonesia maupun PT Angkasa Pura I. Yang jelas kita harapkan untuk sementara tidak bekerja di operasional. Kemudian dari Angkasa, pertanyaannya, mohon maaf. Yang pertama, apakah salah atau tidak sih sebetulnya AirAsia? Ya, mengenai salah atau tidak Indonesia AirAsia tadi udah kita jawab, ya kan? Tinggal masalah kenapa kok sampai 3 bulan baru? slot time dan izin rute. Ya. Sudah 3 bulan. Jadi begini, sebagaimana praktek di seluruh dunia, bandar udara yang kepadatannya sudah lebih dari 50% itu dimasukkan ke dalam koordinasinya komite slot atau slot komite. Di Indonesia ini ada sejumlah bandara yang berada di bawah slot komite karena sudah lebih dari 50%. Untuk penerbangan domestik, slot komite tersebut telah ditunjuk IDSC, Indonesia Slot Coordinator. Sedangkan untuk internasional masih dipegang oleh PT Garuda Indonesia yang merupakan kontak person dengan airline-airline di seluruh dunia. Nah, airline sebelum mengajukan izin rute termasuk dengan jadwalnya, dia akan minta dulu slot dari IDSC. Dan slot itu harus pairing, artinya di bandara keberangkatan maupun bandara kedatangan harus cocok. Setelah dia mendapatkan itu, maka dia mengajukan izin rute kepada pemerintah. Nah, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk slot yang dialokasikan oleh IDSC tadi. Terbitlah yang namanya izin rute. Izin rute inilah yang harus ditepati oleh semua perusahaan penerbangan. Itu adalah prosedurnya. Kemudian 3 bulan. Kenapa sampai 3 bulan? Kemudian kenapa sampai 3 bulan? Itulah yang sekarang sedang kita teliti. Di mana ada miss-nya? Apakah laporan yang tidak jalan? Apakah ada apa? Itu sedang kita teliti. Ya, jadi mudah-mudahan penelitian tadi bisa secepatnya diselesaikan sehingga langkah-langkah ke depan bisa dilakukan secepatnya sehingga semuanya menjadi lebih clear. Saya kira gitu ya.